Yang jarang sekali dibahas oleh para ustadz, para penceramah adalah mengenai kontinuitas agama dari Yahudi, kemudian ke Nasrani, kemudian ke Islam. Padahal di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat yang menceritakan, yang menegaskan tentang adanya kontinuitas itu. Tidak hanya di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi juga begitu. Seperti ini, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada sesuatu yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan. Musaddiqan loh di sini ya. Musaddiqan itu berarti membenarkan, bukan membetulkan loh ya, tapi membenarkan. Musaddiq akar katanya adalah sodaqo, kemudian juga membentuk kata siddiq. Maka ada orang bergelar Siddiq, namanya adalah Abu Bakar. Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia membenarkan sebuah peristiwa yang diingkari oleh banyak orang. Orang-orang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad telah melakukan perjalanan dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha, telah melakukan Isra dan Mi'raj. Banyak orang yang tidak percaya. Kemudian bahkan ada yang menjadi kafir, murtad. Nah, Abu Bakar ini mengatakan kalau memang itu dikatakan oleh Muhammad, maka itu benar. Maka disebut sebagai orang yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, gitu. Seperti ini, musaddiqal lima ma'akum. Jadi Al-Quran adalah kitab yang membenarkan apa-apa yang ada bersama kalian. Sama dengan di awal surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah itu dia, sama. Maka tadi saya bilang, diulang tuh berkali-kali. Di surat Al-Maidah juga banyak tuh ayat yang menceritakan tentang tadi, bahwa Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tetapi ada satu juga ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini disebut sebagai muhaimin wa muhaiminan alaihi. Jadi di samping sebagai musaddiq juga disebut sebagai muhaimin. Muhaimin itu adalah batu uji. Jadi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti sudah direvisi oleh Al-Quran. Kalau ada hukum-hukum, ada perspektif yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, kemudian berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka yang ada di dalam Al-Quran ini adalah sesuatu yang baru, yang menjadi penyempurna. Maka di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa Islam adalah agama penyempurna, dan Islam ini dibawa oleh Nabi yang tugasnya adalah menyempurnakan agama-agama. Hanya saja hadis ini dipahami secara tidak tepat oleh kebanyakan orang. Hadisnya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis ini biasanya dipahami secara tidak tepat, diartikan juga malah keliru. Hadis ini kan kalau diartikan secara tepat itu begini, arti literalnya aja, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlaknya itu jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia mestinya akhlak yang mulia. Tetapi biasanya hanya diartikan dengan sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Gitu aja kan? Coba kalian ketik itu, cari di Google. Nanti kan banyak itu yang mengatakan begitu. Padahal sesungguhnya artinya adalah, kalau mau kita artikan literal dulu, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena ada kata makarim, ada kata al-akhlak. Makarim berasal dari kata karim, akhlak berasal dari kata khuluq. Itu mufrad-mufradnya tuh. Ya, maka
Artinya mestinya adalah sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia-mulia begitu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia menjadi sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Jamak gitu. Nah, kemudian mengartikan akhlaknya sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Akhlak itu apa? Akhlak itu adalah agama sebagaimana di surat An-Nisa ayat 111. Jadi makna akhlak di sini yang mufradnya adalah khuluq itu sama dengan kata khalaq di surat An-Nisa ayat 111. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Coba cek di situ di tafsir Jalalain, khalqallah di situ ditafsirkan dengan apa? Dinallah. Fala yughayyirunna khalqallah. Khalqallah ditafsirkan dengan dinallah. Orang-orang yang bikin-bikin bid'ah itu adalah orang-orang yang mengubah agama Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Maka makarimal akhlak di situ bisa kita artikan sebagai makarimal adyan. Berarti kita harus membaca hadis itu secara kontekstual dengan memaknai al-akhlak sebagai al-adyan. Berarti menjadi innama bu'istu liutammima makarimal adyan. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan agama-agama yang mulia. Agama yang mulia apa aja tuh? Yahudi, Kristen itu dianggap sebagai agama yang mulia oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Yahudi, agama Kristen, agama Nasrani dianggap sebagai agama yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah. Tetapi agama yang mulia itu mesti disempurnakan. Itu perspektif hadis tadi. Paham? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-akhlak berarti adalah al-adyan. Jadi agama-agama sebelumnya dianggap sudah baik, sudah mulia, tetapi belum sempurna. Maka diperlukan orang yang menyempurnakan, yang membawa ajaran yang menyempurnakan. Maka Islam, Al-Quran tadi mengatakan bahwa kita orang Islam ini juga harus percaya kepada kitab-kitab sebelumnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Dan sebaliknya orang-orang yang sebelumnya diminta untuk percaya kepada Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab yang membenarkan agama yang sebelumnya, kitab yang sebelumnya. Paham ya? Nah, kemudian wala takunu awwala kafirin bi. Orang-orang sebelumnya itu enggak boleh menjadi orang yang pertama kali ingkar kepada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini wala takunu awwala kafirin bi. Paham? Sampai di sini? Nah, kemudian wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Nah, ini yang menarik yang tadi saya katakan, penafsiran yang diberikan oleh Syekh Jalaluddin adalah, jadi kita mesti fair. Kadang-kadang kita mengkritik Syekh Jalaluddin, kadang-kadang kita memuji Syekh Jalaluddin. Itu berarti kita menggunakan paradigma kritis. Jadi ngaji jangan hanya menerima semua aja. Kalau kalian menerima semuanya ini, maka kalian akan masuk di dalam kategori orang yang dikritik oleh Muhammad Iqbal, nama komisariatmu itu loh, Bil, ya, yang mengatakan bahwa umat Islam sudah berhenti berpikir sejak 500 tahun yang lalu. Mereka hanya menerima apa yang ditulis, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama di masa lalu. Padahal apa yang dikatakan oleh ulama di masa lalu belum tentu benar,
dan belum tentu masih relevan untuk hari ini dan apalagi untuk masa yang akan datang. Kenapa? Karena yang dikatakan oleh ulama di masa lalu masih banyak yang tidak berbasis pada sains. Tadi masuk ke sini nih ya. Belum banyak yang berbasis pada sains. Tetapi yang ini menarik yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin ini. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, itu diartikan, ditafsirkan, ya, diberikan tafsiran la taktumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min safalatikum. Jadi Syekh Jalaluddin sudah melihat bahwa ada elit-elit agama yang berusaha untuk menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad agar orang-orang yang menjadi pengikut mereka tidak menjadi pengikut Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Agar mereka tidak kehilangan sesuatu yang bersifat material yang sebelumnya didapatkan dari orang-orang awam. Nih, min safalatikum. Karena sejak dulu agama juga diselewengkan oleh elit-elitnya. Maka di dalam surat At-Taubah ada inna katsiran minal ahbari warrubbani layakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Itu ya ayatnya. Jadi elit-elit agama ini kerjaannya adalah inna katsiran minal ahbari warrubbani layakuluna amwalan nasi. Kerjaannya itu makan harta orang lain. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi dari jalan Allah. Aneh itu. Ada elit agama yang katanya dekat sama Allah tapi justru menghalang-halangi dari jalan Allah. Kenapa? Kalau orang lain dianggap salah, kemudian jangan ikut itu salah. Gitu. Padahal mestinya orang ini harus makin banyak belajar. Kalau sekarang itu kalian dibilangin jangan belajar sama Google, itu bisa membuat orang jadi terhalang dari jalan Allah. Kenapa? Informasi sekarang banyak sekali. Maka yang harus dilakukan oleh para elit agama adalah mengajari ini santri-santri ini dengan ilmu alat yang cukup. Itu mestinya. Jangan cuma diajari menghafal aja. Ya, maka saya sering katakan pada kalian bahwa kalian harus menghafalkan Al-Qur'an, tetapi sebelumnya harus menguasai ilmu alat dengan baik. Kalau kalian menguasai ilmu alat, kalian akan nyari bahan-bahan yang berisi tentang ajaran agama ini dengan sangat mudah, tinggal ketik di Google ketemu. Ya, bahkan kalau kalian memiliki ilmu alat yang baik, kalian akan mendapatkan materi-materi sampai ke dasar Google. Kenapa? Karena tidak pernah dibuka oleh orang lain. Sehingga kalau kalian mendapatkan informasi, mendapatkan perspektif, paradigma yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, kalian nggak kaget. Kalian tinggal cek aja di Google. Di Google ada apa enggak gitu. Kalau nggak ada, ya kalian cari tempat lain lagi. Mungkin belum ditulis orang. Kalian harus cari. Tapi kalau sekarang kayaknya udah masuk semua, ya kan? Semuanya itu sudah masuk di situ. Tinggal kalian cek aja. Nah, ini adalah pernyataan yang menarik yang berasal dari Syekh Jalaluddin bahwa elit-elit agama itu adalah orang-orang yang mengambil keuntungan secara material dari orang-orang yang rendah, orang-orang awam. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran yang kemudian ditangkap oleh Syekh Jalaluddin ini terjadi tidak hanya di masa lalu, tetapi juga terjadi di masa kini, dan yakin saya juga akan terjadi di masa yang akan datang. Maka tugas kalian apa? Tugas kalian adalah menjadi orang alim dan sekaligus orang kaya. Orang kaya dulu atau orang alim dulu? Mestinya ya kaya dulu, ya. Karena untuk mencari ilmu itu ya butuh duit. Tapi kalau sudah terlanjur miskin begini nih gimana? Kalau sudah terlanjur miskin berarti ya sudah, jadilah pinter, kemudian iringi dengan usaha yang serius untuk menjadi kaya. Kemudian nanti kalian bisa mengajar secara gratis seperti itu loh. Di sana itu yang kita tulis di sana itu alim majjanan kama ulimta majjanan. Mengajarlah kalian secara gratis sebagaimana kalian diajar secara gratis.
Maksudnya gimana? Karena agama ini dulu diajarkan oleh Rasulullah secara gratis. Kepada sahabat diajarkan secara gratis. Kemudian diajarkan lagi secara gratis. Kemudian kalian di sini diajari secara gratis. Saya nggak pernah minta bayaran pada kalian. Kalau nanti kalian mengajar di luar sana kemudian minta bayaran, berarti tidak sesuai dengan tulisan yang ada di situ. Alim majanan kama ulimta majanan. Ini Bang Ahmad kalau khutbah dapat amplop nggak? Dapat? Diterima nggak? Enggak? Ya alhamdulillah. Itu berarti sudah latihan. Ya latihan itu sejak miskin, ya kan? Kalau kalian miskin dan bisa menolak amplop tadi itu bagus. Caranya begini, seperti saya. Terima, kemudian bilang, amplopnya saya terima, mohon doakan agar saya dapat duit 2 triliun. Gitu aja. Kalau kalian bisa bertahan sampai 20 tahun, bisa begitu itu, insya Allah kalian akan jadi orang kaya. Insya Allah. Kalau kalian bisa bertahan begitu, ya kan? Tapi kalau nggak bertahan ya sudah, ya kan kismin-kismin terus, gitu aja. Ya. Nah itu nanti ada hukum alamnya sendiri. Ada hukum alamnya sendiri. Kalau kalian bisa bertahan 20 tahun akan bisa. Oke ya. Nih, jadi kita harus betul-betul memahami ini. Dan jangan sampai yang melakukan ini adalah kalian. Kalian jangan sampai menjadi elit agama yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Harga yang murah itu adalah ungkapan. Harga yang murah ini dunia. Dunia ini kecil sekali kalau dibandingkan dengan surga, karena janji Allah adalah surga. Gampangannya gitu. Ini kalimat ungkapan. Kenapa dianggap qalilan? Karena janji Allah kepada orang-orang beriman dan bertakwa adalah surga. Surga itu seperti di dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu luasnya adalah langit dan bumi. Sementara kalian di dunia ini, rumah kalian aja cuma 200 meter, ya kan? Rumah saya cuma 200 meter kali 2, lantai 2. Berarti cuma 400 meter. Ditambah yang depan sana 600 meter, lantai 1. Berarti rumah saya cuma 1000 meter. Tetapi surga nanti itu luasnya adalah langit dan bumi. Tambah planet UFO, ya, tambah sini, tuh. Bandingkan. Apakah sebanding? Tidak sebanding. Ini adalah harga yang murah. Kalau misalnya kalian saya tarik uang semuanya misalnya, tetap murah itu. Ya, tetap sedikit sekali. Maka digambarkan dengan tadi itu wala tasdaru bi ayati samanan qalilan. Jadi kalian harus bisa itu membayangkan kenapa ayat Al-Qur'an menyebut wala tasdaru bi ayati samanan qalilan. Dunia ini seberapapun yang kalian dapatkan tetap dianggap sebagai harga yang murah karena dibandingkan dengan tadi wajannatin arduhas samawati wal ardu. Itu cara membandingkannya. Sehingga kalian bisa memahami bahwa ini adalah ungkapan. Jangan kemudian kalian seperti saya punya itu dulu guru yang mengatakan, jadi nggak boleh menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, gitu. Jadi dia mengatakan begitu. Jadi memahami wala tastaru bi ayati samanan qalila ini secara literal. Jadi nggak boleh menjual ayat-ayat Allah ini dengan harga yang murah, maka harus kita jual dengan mahal. Loh gimana? Amplopnya harus tebal katanya gitu. Bukan begitu, tetapi ini adalah ungkapan yang memahaminya dengan tepat apabila kita menghubungkan dengan surat Ali Imran ayat 133 wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena tadi amplopmu yang setebal-tebalnya itu dibandingkan dengan jannatin arduhas samawati wal ardu, surga yang luasnya adalah langit dan bumi, maka jadi kecil tuh harganya. Amplop yang tebal pun menjadi sangat murah. Tetapi mayoritas elit agama melakukan penjualan terhadap ayat-ayat Allah dengan berbagai macam cara. Yang mengatakan tidak hanya saya,
Tetapi yang mengatakan juga Syekh Jalaluddin ketika menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 41. Nanti dikira saya punya dendam pribadi pada seseorang. Tidak, ini adalah pengamatan saya secara sosiologis di dalam masyarakat kita, ya. Masyarakat kita yang religius ini seringkali dibohongi. Nah, masyarakat yang tadi itu disebut sebagai safalatikum di sini ini, itu kalau di dalam surat Hud itu disebut sebagai apa? Ayo, disebut sebagai apa? Wa ma naro kattaba'aka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'yi. Nih nyambung dengan tadi IQ, ya, rasional dan tidak rasional tadi itu. Di dalam surat Hud ayat 27 dijelaskan bahwa Nabi Nuh diledek oleh orang-orang yang mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwa yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang yang rendah. Kemudian mereka itu nggak banyak mikir, gitu, hanya ikut aja, gitu, ya. Nah, sekarang kaitannya dengan ini bagaimana? Kaitannya dengan orang-orang yang tadi itu cepat percaya tadi itu gimana? Nah, ini beda, ya. Kalau orang-orang yang kamu terangkan tadi itu, yang dibilang oleh siapa? Ryu Hasan, itu adalah orang-orang yang IQ-nya rendah, dan kecenderungan orang yang IQ-nya rendah adalah menerima sesuatu yang tidak masuk akal, dan mereka lebih senang kepada sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa kok begitu? Coba kalian riset lagi. Kenapa mereka lebih suka kepada sesuatu yang tidak masuk akal? Kalau dikasih sesuatu yang masuk akal, malah dianggap enggak, apa namanya, enggak memuaskan tuh. Maka kemudian dimanfaatkan oleh mayoritas elit agama untuk mendapatkan keuntungan. Ya toh? Kenapa kok elit agama banyak yang mendapatkan keuntungan? Karena dari agama ini mereka mendapatkan landasan tentang sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Ya kan? Agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diverifikasi. Itu masalahnya. Kemudian sesuatu itu dibuat yang wilayahnya itu sangat luas. Maka begini caranya. Kita harus ketat di sini dengan agenda kita. Agenda kita adalah melakukan reintegrasi saintek ke dalam Islam. Karena di masa lalu, sejak zaman Rasulullah sesungguhnya, dan kemudian mencapai puncak kejayaan sains dan teknologi itu pada zaman Abbasiyah. Yang pernah saya katakan bahwa Nabi Muhammad sudah mulai untuk berpikir saintifik. Dimulai dari mana? Dimulai dari penentuan Idul Fitri, Idul Adha. Loh, itu saintifik, sudah mulai saintifik kan? Karena yang digunakan adalah peredaran matahari dan bulan. Walita'lamu adadas sinina wal hisab. Loh, kan rasional tuh. Kemudian ketika putra Nabi Muhammad meninggal dunia, Ibrahim meninggal dunia, para sahabat mengatakan, wah, ini terjadi gerhana karena putra Rasulullah meninggal. Kemudian Rasulullah mengatakan bagaimana? Matahari dan bulan itu adalah dua ayat di antara ayat-ayat Allah. Kalau ada gerhana bulan, itu bukan karena matinya seseorang. Itu. Cuma kalau yang meninggal adalah anaknya Bang Fajri akan mengatakan, gerhana ini karena anakku meninggal. Oh, gitu kira-kira. Ya. Kalau ada, misalnya itu ada bapaknya siapa meninggal, siapa yang di sini bapaknya sudah meninggal? Bapaknya Ahmad meninggal, dia cerita, bapak saya itu dulu orangnya luar biasa. Kalau khutbah, ya nggak pernah mau dikasih uang. Oh, gitu. Dia dekat sama Allah. Makanya ketika meninggal dunia itu hujan deras, langit pun menangis, gitu kan? Padahal ya banyak orang yang lebih soleh dibandingkan bapakmu. Ketika meninggal ya nggak ada apa-apa itu, nggak ada hujan, nggak ada geledek, nggak ada angin, ya biasa aja gitu.
Tapi kemudian oleh kamu tadi kamu jadikan sebagai alat untuk melakukan yang namanya glorifikasi. Wah, biar kelihatan mantap, gitu kan? Kemudian yang biasanya digunakan lagi, saya tadi malam bermimpi, mimpi melihat bapakmu itu didatangi oleh bulan, matahari, dan harimau, ya kan? Lagi itu. Nah, itu yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan glorifikasi. Ya, itu namanya tidak rasional. Nah, orang itu lebih senang pada yang begitu itu. Nah, kalian jangan melakukan itu, ya. Nah, tadi yang mau ditanyakan apa? Yang mau ditanyakan, yang ditanyakan adalah kenapa elit agama melakukan itu? Ya, sekali lagi seperti tadi pagi, ya. Mereka itu adalah orang biasa saja. Mereka itu punya kebutuhan material. Mereka itu punya kebiasaan hidup tertentu yang tidak mungkin turun. Yang namanya kebiasaan hidup itu nggak mungkin turun. Gaya hidup nggak akan turun. Maka kalian hati-hati. Maka sering kan saya katakan di sini, kalau kalian masih doyan roti yang harganya 1.000, jangan pernah makan roti yang harganya 2.000. Kalau kalian masih bisa makan di warteg, jangan pernah makan di warung Padang. Oh, ini selalu saya tekankan pada santri-santri di sini. Kalau mau pindah ikut saya ke Jakarta itu, kalau kalian masih bisa makan di warung Tegal, jangan pernah makan warung Padang. Kenapa? Kalau sudah makan warung Padang, nggak bisa lagi turun di warung Tegal. Kira-kira begitu. Saya bikin ekstrim begitu. Ya. Kenapa? Ini gaya hidup ini bahaya loh. Ya. Yang harus kita ikuti adalah Rasulullah. Rasulullah itu gaya hidupnya adalah gaya hidup fungsional. Tidak ada gaya hidup Rasulullah itu bermewah-mewah, tidak ada. Bajunya adalah baju sebagaimana dipakai oleh umatnya, sehingga kalau ada tamu itu orang nggak bisa membedakan mana yang Rasulullah, mana yang Fajri, begitu loh.